Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Agustiani dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan instrumen atau sarana pemerintahan. Instrumen pemerintahan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum atau pemerintahan dalam arti luasnya. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di negara Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama yaitu eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukumnya. Pemerintah sebagai salah satu organ negara yang diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pula, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara atau TUN melalui instrumen hukum yang ada. Instrumen dasar pemerintahan itu disebut sebagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menjalankan kegiatan guna mengatur urusan pemerintah dan kemasyarakatan. Instrumen-instrumen itu adalah: pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, keputusan tata usaha negara, yang ketiga, peraturan kebijaksanaan, yang keempat, rencana, yang kelima, perizinan, dan yang keenam, instrumen hukum keperdataan. Adapun ciri-ciri peraturan perundang-undangan, yang pertama, bersifat umum dan komprehensif, yang kedua, bersifat universal, dan yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah, di mana peraturan daerah ini yang meliputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota, dan Perda Perdes. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, administrator atau pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara legal atau berdasarkan hukum. Bahkan, dengan peraturan ini pula, pemerintah memiliki kewenangan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Yang kedua yaitu keputusan tata usaha negara, di mana keputusan tata usaha negara berbentuk suatu ketetapan yang mengikat. Ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual atau tidak ditunjukkan untuk umum, dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. Selanjutnya yaitu peraturan kebijakan, di mana peraturan kebijakan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Mana rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu. Izin ini merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu instrumen hukum keperdataan, di mana pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintahan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdataan.